Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang siang hari ini telah berhadir di Legend Coffee untuk sama-sama kita menghadiri talk show Muda Bicara yang ketiga dengan tema mengembalikan politik gagasan pada pemilu 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum saya melanjutkan acara, mungkin saya boleh minta tolong untuk Bapak Ibu peserta sekalian bisa merapatkan, mungkin di sini masih kosong ada 2 lagi, biar nanti kita bisa lebih dekat dan lebih enak diskusinya seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Khatami. Dalam kesempatan kali ini saya akan turut memandu diskusi pada siang hari ini, yang pada siang hari ini kita sudah dihadiri oleh bapak-bapak pembicara sekalian. Dan sebelum kita lanjut ke acara inti, mungkin saya akan meminta untuk menampilkan terlebih dulu video profil dari KISP. Mungkin boleh di setel video profil dari Komite Independen Sadar Pemilu selaku penyelenggara dari kegiatan kali ini. Komite Independen Sadar Pemilu atau yang disingkat dengan KISP berdiri pada tanggal 5 April 2018 adalah lembaga swadaya masyarakat berbasis perkumpulan yang diisi oleh para kelompok muda yang bergerak dengan tujuan penyampaian pesan moral dalam nilai-nilai kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum dengan ruang lingkup gerakan yang meliputi pemantauan pemilu, pendidikan pemilih, advokasi isu pemilu dan demokrasi, dan yang terakhir kajian dan publikasi ilmiah. Dengan jargon yang muda yang bergerak dan berkarya kawal demokrasi, KISP telah mengaktualisasikan jargon tersebut ke dalam beberapa program. Di antaranya yang terbaru adalah pemantauan pemilu. KISP telah melaksanakan pemantauan pemilu pada tahun 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024 mendatang. Kemudian, KISP berkolaborasi dengan KPU Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan menyelenggarakan Pilketos dengan penggunaan aplikasi e-voting yang dirancang oleh KISP sebagai upaya mendorong inovasi, demokrasi, dan pendidikan politik pada kalangan pelajar di Kota Prabu Muli. KISP juga bekerja sama dengan KPU Kota Prabu Muli untuk menyelenggarakan sekolah demokrasi yang diikuti oleh pelajar sekota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Proyek penelitian tentang penerapan digital leadership pada pendidikan pemilih di Indonesia. Luaran penelitian diserahkan langsung kepada Koordir Sosdikli Farmas KPU RI Agus Melas di kantor KPU RI. Kemudian Lingkar Studi Kepemiluan. KISP melakukan rekrutmen relawan yang tergabung dalam Lingkar Studi Kepemiluan atau LSP dipersiapkan untuk melakukan pemantauan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Kemudian, advokasi pembentukan peraturan desa tentang anti politik uang. KISP telah melakukan kerja-kerja advokatif di masyarakat desa. Pada tahun 2022, KISP turut mengawal pembentukan peraturan desa tentang anti politik uang di Desa Murtigading, Kabupaten Bantul. Perdes ini merupakan perdes pertama di Indonesia yang mengatur tentang politik uang. Kemudian, pada 2022, KISP menjajaki kolaborasi riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang evaluasi program Desa Anti Politik Uang di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di 5 provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, kelas demokrasi SMA sederajat di Kota Yogyakarta. Berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, KISP menyelenggarakan kelas demokrasi untuk pelajar SMA SMK sederajat sekota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan dengan peserta sebanyak 90 siswa dan telah dilakukan sebanyak 3 gelombang yang bertempat di Taman Pintar Yogyakarta. Kemudian untuk program kegiatan selanjutnya adalah Parlemen Pelajar Kota Yogyakarta. Berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, KISP telah menyelenggarakan Parlemen Pelajar Kota Yogyakarta pada Rabu 26 Oktober tahun 2022 bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewadahi aspirasi pelajar yang berkaitan dengan topik penanganan kekerasan jalanan di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menghasilkan luaran daftar inventarisasi masalah yang langsung diserahkan kepada stakeholders pemerintah Kota Jogja.
Kemudian, kursus kepemiluan dan sekolah demokrasi KISP. KISP secara intens telah melaksanakan kursus kepemiluan dan sekolah demokrasi baik secara luring maupun daring dalam rangka peningkatan kapasitas guna menyiapkan kader-kader demokrasi. Kemudian yang terakhir, platform Muda Bicara. Menyongsong pemilu 2024 yang akan datang, Komite Independen Sadar Pemilu meluncurkan program Muda Bicara sebagai wadah bagi kelompok muda untuk menyuarakan gagasannya. Platform Muda Bicara bergerak dalam 3 lingkup, yaitu talk show, workshop, dan aktivisme media. Yuk cari tahu lebih jauh tentang KISP melalui website www.kisp-id.org dan sosial media @kisp_id. Berkarya kawal demokrasi yang muda yang bergerak. Baik, itu tadi sedikit pengenalan tentang KISP atau Komite Independen Sadar Pemilu, sedikit gambaran tentang program kita dalam mungkin setahun sampai 2 tahun terakhir, dan memang sampai hari ini kita mencoba untuk terus konsisten hadir dalam hal mewadahi kelompok muda untuk pendidikan politik dan menyongsong demokrasi yang berkualitas. Nah, dalam kesempatan kali ini kita sudah kehadiran 3 pembicara. Yang pertama mungkin saya boleh sapa terlebih dahulu Bapak Suharwanta. Bapak Suharwanta, beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan yang kedua ada Bapak Muhammad Syafi'i, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan Bapak. DPRD DIY dan berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, yang ketiga kita juga kehadiran Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan. Beliau merupakan akademisi, pengamat kebijakan sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Serta ada Mas Mots Edward Tilas Pahlepi juga selaku Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu. Sebelum lanjut kepada agenda inti, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa sebenarnya agenda Muda Bicara ini. Tadi sudah sempat disinggung di video bahwa ini merupakan connecting hub ya, penyambung antara kelompok muda dengan politisi, pejabat, dengan akademisi dan stakeholder-stakeholder lain yang berkaitan dengan terutama kepemiluan dan demokrasi. Nah, harapannya melalui program ini kita bisa mewadahi gagasan-gagasan dan ide-ide kelompok muda agar bisa tersalurkan dan terhubung satu sama lain. Untuk bentuk agendanya sendiri kita laksanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah talk show seperti kali ini, dan ini adalah yang kedua untuk talk show. Yang pertama kita hadirkan kemarin sekitar bulan Desember lalu, dan yang kedua kita hadirkan hari ini, serta kita telah melaksanakan 1 kali workshop juga bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan berkaitan dengan mendorong anak muda aktif dalam aktivisme digital dalam menyongsong pemilu 2024. Nah, kenapa program ini kita hadirkan? Karena kita melihat sejauh ini anak muda, terutama kita sebagai kelompok muda yang berasal dari berbagai macam latar belakang ataupun yang tanpa organisasi, ini kadangkali hanya diasosiasikan ke hal-hal yang sebatas komoditas atau barang jualan, Bapak. Jadi kadangkala kami ini mungkin ketika diundang diskusi, diundang apa, temanya tidak jauh-jauh dari mungkin peran anak muda, tidak jauh-jauh dari mungkin bagaimana anak muda terlibat dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali forum-forum yang mewadahi anak muda dalam tema-tema yang konkret, tema-tema yang spesifik dan berorientasi pada gagasan. Sehingga harapannya melalui Muda Bicara yang kita laksanakan ini, kita bisa mewadahi hal tersebut. Nah, selain itu juga melalui forum ini juga idealnya nanti anak muda bisa kita dorong tidak hanya menjadi objek dari program-program atau kemudian kontestasi pemilu misalnya, tapi bisa terlibat sebagai subjek atau berperan secara langsung dalam hal-hal bidangnya masing-masing. Karena yang kita undang di sini berbagai macam latar belakang, Bapak. Ada yang dari mahasiswa, BEM misalkan, ada juga yang dari organisasi kepemudaan Karang Taruna, ada yang dari penyelenggara pemilu, Panwascam dan sebagainya, dan banyak yang lainnya yang itu beraneka ragam sekali, sehingga sebenarnya ini menjadi potensi kita bisa terhubung satu sama lain nantinya, tidak berhenti di program ini, tapi kita bisa membuat sebuah kolaborasi-kolaborasi baru ke depan bersama KISP, bersama DPRD DIY, bersama para akademisi dan seterusnya. Dan di sini juga hadir para teman-teman media, Bapak, dari berbagai macam media massa di daerah istimewa Yogyakarta yang senantiasa juga terus hadir di agenda kita. Terima kasih banyak buat teman-teman dari media. Agenda ini juga kita taping, Bapak.
nanti kita akan siarkan di YouTube KISP. Jadi nanti kita akan menjangkau peserta yang lebih luas karena memang untuk offline kita membatasi peserta sebanyak 25 orang kemarin. Jadi yang hadir di sini adalah orang-orang yang memang lebih dahulu mendaftar. Nah kemarin ketika sudah mencapai kuotanya penuh kita langsung tutup linknya dan kita memang sengaja batasi agar apa? Agar kemudian diskusi kita bisa efektif berjalan dengan orang yang terbatas ini dan memang pilihan dari berbagai macam latar belakang. Baik, langsung saja. Untuk agenda kali ini nanti kita akan ngobrol santai, jadi semi-semi talkshow seperti itu. Nanti saya akan mungkin mengajukan pertanyaan secara umum kepada bapak-bapak sekalian sebagai pembicara. Namun sebelum lanjut ke sana, kita mungkin akan awali dahulu dengan pengantar dari Koordinator Umum KISP, Mas Mods Edward Triat Pahlepi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Masih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Suharwanta selaku Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur suwun Pak telah hadir berkenan untuk bertemu dengan teman-teman muda, dan juga Pak Syafi'i selaku anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Pak Bahtiar selaku dosen, guru kami juga begitu di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman muda yang telah hadir meluangkan waktunya untuk hari ini kita berdialog, berdiskusi terkait bagaimana nanti di pemilu 2024 kita tidak kering gagasan begitu, misi kami. Jadi teman-teman melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal. Platform Muda Bicara ini adalah salah satu platform yang nanti mencoba mempertemukan antara anak-anak muda dan juga para pemangku kebijakan. Nah, evaluasi kami di 2019 lalu ketika kami menjadi pemantau pemilu, kami melihat memang isu lokal atau isu yang ada di DIY itu kurang menarik untuk dibahas begitu. Rata-rata orang membahas terkait dengan isu-isu nasional dan anak muda biasanya cuma diajak untuk datang ke TPS. Tapi bagaimana memposisikan peran dan ide gagasan ini yang menjadi problematika. Nah, dari situ akhirnya kita mencoba untuk menganalisis dan kita membuat sebuah kajian, apakah iya teman-teman muda itu apolitis begitu. Kalau kita lihat riset teman-teman sekalian, itu memang banyak sekali yang mengatakan kita dianggap apolitis. Tapi saya bisa berdebat panjang lebar mengenai hal ini. Saya mah justru tidak setuju kalau teman-teman muda itu dianggap apolitis. Hanya saja mungkin cara pengemasannya, cara mendelivery pesannya begitu, yang ini menjadi persoalan. Nah memang Pak, kalau kita lihat, kalau kita membahas politik hanya 5 tahunan pergantian kekuasaan itu memang kurang menarik. Tapi kita mencoba membahas politik adalah membahas isu yang itu terjadi di sekitaran kita, khususnya terkait dengan kebijakan. Nah ini yang menjadi semangat misi kami di Platform Muda Bicara ini. Nanti kita akan 10 kali. Teman-teman yang ingin terus mengikuti agenda kami sangat terbuka sekali. Kami akan setiap bulan mengagendakan 2 kali setiap bulannya untuk membahas topik-topik yang berkaitan. Entah itu nanti ekonomi, transportasi, kebudayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu kami membutuhkan kritik teman-teman, karena semangat kami adalah semangat untuk mencoba mengembalikan bagaimana politik elektoral kita itu menjadi menarik begitu. Enggak melulu hanya kita dipaksa memilih, tapi kita bisa tes ombak. Kira-kira para politisi pemangku kebijakan itu punya ide dan gagasan apa sih sebenarnya. Nah ini yang menjadi semangat kami di 2024. Mungkin itu Mas Iqbal, dan nanti teman-teman kampus nanti barangkali kami juga akan roadshow ke kampus-kampus begitu untuk membuat bagaimana workshop kreator digital terkait dengan pemantauan pemilu. Saya ucapkan terima kasih, mungkin sedikit pengantar saja Mas Iqbal, selanjutnya nanti Pak Surawanta, Pak Syafi'i, dan Pak Bahtiar bisa mengulas lebih dalam. Terima kasih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Edward atas pengantarnya. Tadi sedikit gambaran lagi ya terkait dengan apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan gitu. Jadi memang Muda Bicara ini kita orientasinya jangka panjang, termasuk tidak hanya sebatas sampai pemilu 2024, tapi kita bisa menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas di pasca 2024 nantinya. Nah langsung saja, mungkin saya mulai dari Pak Suharwanta dulu gitu Pak. Jadi saya ingin menanyakan mungkin satu hal kepada Pak Suharwanta, yaitu
ketika kita melihat pemilu yang sudah-sudah dan melihat pemilu yang besok 2024 yang dilaksanakan secara serentak Bapak dari nasional hingga tingkatan lokal, yang ini kadang implikasinya adalah pada ancaman persatuan dan kesatuan Bapak. Jadi memang kadangkali ketika kita melihat masyarakat kita lebih dekat dengan hal-hal yang itu sifatnya emosional. Ketika dia milih calon A maka dia akan anti terhadap pendukung calon B misalnya dan seterusnya, dan ini terus terjadi apalagi ditambah dengan era media sosial sekarang Bapak. Jadi mungkin menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak yang selama ini mungkin punya pengalaman di lapangan sebagai seorang politisi sekaligus pejabat publik melihat fenomena tersebut di masyarakat dan bagaimana seharusnya persatuan dan kesatuan ini dapat terwujud Bapak, terutama kita para anak muda dapat berperan di dalamnya seperti itu. Mungkin bisa langsung disampaikan Pak. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi saya kira ini semua menjadi problem kita bersama-sama ya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah iklim demokrasi yang sehat, atmosfer yang lebih sehat di dalam pemilu kita. Memang ya belakangan ini memang yang tadi disampaikan ada ancaman-ancaman keterbelahan di masyarakat, polarisasi dan seterusnya. Kemudian berkembang ada terkait dengan politik identitas gitu. Nah, saya kira gerakan untuk membangun politik gagasan ini harus diperkuat. Ini sebagai jawaban dari problem yang akan kita hadapi nanti. Nah, maka bagaimana sekarang politik identitas, politik gagasan ini menjadi mainstream kita semua. Kita suarakan lebih keras, lebih luas, terutama juga teman-teman generasi muda melalui dunia medsos, melalui berbagai media yang ada. Bagaimana sekarang kita lebih membangun politik gagasan sebagai sebuah iklim yang kita bangun bersama. Dan itu tentu tidak semata-mata bagian dari politisi, tetapi semua saya kira perlu untuk terlibat di situ. Ya masyarakatnya, ya rakyatnya, ya dari kampusnya gitu ya, berbagai pihak harus bersama-sama untuk melihat menghadap pada masa yang sama, bagaimana nanti politik gagasan ke depan menjadi mainstream, menjadi arus utama dari pergerakan politik di Indonesia, termasuk ketika menghadapi sistem pemilu yang seperti sekarang ini. Memang kalau kita melihat pada sistem, ya peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, kemudian partai politik mengangkat, menunjuk, mengajukan kader-kadernya gitu. Sehingga nanti memang partai politik pun harus menjadi penanggung jawab utama juga untuk menciptakan sebuah iklim yang baik, yang sehat untuk demokrasi kita yang akan datang. Dan tadi sempat Mas Edward sampaikan, khusus DIY ini memang barangkali selama ini kurang terangkat isu-isu lokal. Masih kering bahasanya gitu. Karena memang biasanya masyarakat ini lebih terpancing kepada isu nasional. Apalagi media massa yang selalu menjadi sorotan, media-media massa nasional, ya pasti isu-isu nasional. Nah, oleh karena itu peran media lokal, peran diskusi semacam ini untuk kemudian mengangkat isu-isu lokal menjadi sangat penting agar perbincangan kita juga tidak hanya kaitan dengan nasional, tetapi juga menghadapi berbagai problematika ataupun isu-isu lokal yang ada di depan mata kita. Kalau kami ini pasti setiap hari, saya Pak Safi ini kan tiap hari juga diskusi tentang persoalan-persoalan di DIY. Tapi saya kira ini menjadi bagian yang perlu untuk menjadi lebih luas di masyarakat perbincangannya dan memantik semua ide gagasan untuk nanti bagaimana menghadapi problem-problem lokal untuk di masa yang akan datang. Sesuai dengan memang
batas kewenangan kita. Jadi kalau kami ini di DPRD DIY ya bicara mengenai isu lokal. Kalau permasalahan nasional kan persoalan-persoalan di Jakarta. Gitu. Sehingga kami pun hanya tinggal pendengar saja. Saya kira itu Mas Iqbal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Suharwanta. Mungkin kita geser ke Pak Syafi'i. Nggih. Nah mungkin ini Bapak tadi sudah dibahas terkait dengan bagaimana kemudian di lapangan dan sejauh ini permasalahannya seperti apa. Mungkin satu hal yang menjadi perhatian kita juga hari ini bahwa berbicara anak muda dan gagasan ternyata memang tidak mudah juga menghadirkan politik gagasan ini di akar rumput seperti itu, baik di masyarakat maupun di kelompok muda. Nah menurut Bapak antipati generasi muda terhadap politik ini berdampak pada partisipasi itu sendiri yang mana ini menjadi sebuah penyakit jangka panjang Pak. Jadi kemudian ketika antipati atau apatisme ini terus tumbuh dan ini menyebar dan menulur satu sama lain. Nah menurut Bapak seberapa penting sebenarnya Pak partisipasi kelompok muda ini terutama gagasannya ya Pak, tidak hanya sebatas menjadi peserta atau terlibat sebagai ekor seperti itu, tapi bisa terlibat sebagai aktor seperti itu. Terima kasih Mas Iqbal dan Pak Suharwanta, Pak Bakhtiar dan juga teman-teman semuanya dan Mas Edward tentunya. Terima kasih kesempatan siang ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Jadi kalau kita sering sebagai orang partai ya Pak Arwanta ya, kadang-kadang itu kita merasakan kalau orang masuk partai kayak najis Pak. Dijauhi Pak. Jadi wah ojo nganti mlebu partai. Nah saya nggak tahu nih, nanti ini perlu riset juga nih KISP ini apakah betul anak-anak muda kita khusus di DIY kira-kira pandangan terhadap partai politik seperti apa gitu ya. Saya nggak tahu beberapa hal, beberapa memang ada kebijakan yang misalnya membatasi ya. Seseorang nggak bisa karena apa? Misalnya tidak bisa sebagai ini karena anggota partai gitu ya. Sehingga orang akhirnya berpikir kalau saya masuk partai nanti saya akan terhalang beberapa hal. Nah ini saya nggak tahu ini kebijakan-kebijakan ini ada di beberapa level di pemerintahan kita, ada di masyarakat kita begitu ya. Untung saja ketua RW tidak dilarang. Setahu saya ketua RW tidak dilarang gitu ya. Kalau kepala desa ya Pak ya harus mundur Pak ya, kepala desa lurah harus mundur dan seterusnya. Apa? Oh gitu, mungkin ada kebijakan lokal Pak ya. Kebijakan lokal gitu ya, artinya kesepakatan lah kira-kira begitu. Nah ini yang menurut saya secara umum Mas Iqbal ini yang memang agak ini sudut kami ya sebagai orang partai ya ini agak sedikit punya kontribusi terhadap orang memandang politik atau partai politik sehingga upaya pelibatan masyarakat apalagi kalau nanti kita akan ambil secara khusus anak-anak muda ini juga akan butuh ekstra gitu ya. Walaupun kalau kami sendiri sebagai partai politik tentunya kita juga memandang anak muda ini satu hal yang luar biasa potensinya sehingga kalau kami di PKS ada bidang kepemudaan begitu. Dan di situ ada sayapnya lagi supaya tidak bau partainya bau banget gitu ya. Agak sriwing-sriwing aja gitu ya. Kita membuat istilahnya itu PKS muda gitu. Gitu ya. Jadi dan di situ aktivitasnya tidak kayak politik banget gitu. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan entrepreneur, penumbuhan literasi digital, kemudian juga ada pendampingan akademis begitu ya. Bahkan ada yang mau kuliah luar negeri itu didampingi oleh teman-teman PKS muda tadi. Ini upaya kami dari PKS untuk banyak mengajak anak muda ya masyarakat untuk tidak lagi terlalu alergi ya kalau tadi istilah saya tadi mungkin agak kasar ya najis gitu masuk partai politik gitu ya untuk biasa aja lah kita ada pilihan bahwa masyarakat ada yang aku pengen mengabdikan waktu potensi di partai politik menurut saya monggo itu kalau itu sesuatu hal yang bagus saya kira ini hal yang harus disupport oleh masyarakat ini yang saya kira penting ya pandangan mindset ini tumbuh di masyarakat ya sehingga orang mau beraktivitas di partai politik atau seperti teman-teman KISP ini kita saling bagi tugas aja begitu ya
Yang jelas kalau kami sih pengennya orang yang di partai ini jangan orang-orang istilahnya itu turahan gitu Pak. Seorang nanti partai. Artinya apa? Kalau kami sendiri memandang supaya nanti tumbuhnya politik gagasan tadi, ya harapannya orang yang siap masuk partai politik itu atau di dunia politik orang yang secara kapasitasnya dia sudah siap gitu ya. Lulusannya perguruan tinggi ya, karena walaupun kalau syaratnya aja anggota dewan SMA sudah bisa ya Pak Arwanto ya. Tapi kalau bisa lah perguruan tinggi dengan background pendidikan yang mendukung untuk ketugasan-ketugasan sebagai anggota dewan itu akan lebih bagus lagi. Akan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga politik yang diisi oleh partai-partai politik. Jadi menurut saya itu Mas Iqbal untuk kita, saya kira untuk lebih bisa melibatkan banyak masyarakat termasuk anak-anak muda dalam politik begitu. Oke, baik Pak Syafi'i, menarik sekali ya. Tapi sebelum lanjut ke Pak Bahtiar, mungkin ada satu hal yang ketika mungkin ini asumsi atau subjektif saya nggih. Jadi ketika kita hadir ke masyarakat, biasanya masyarakat itu tidak butuh gagasan tapi butuhnya uang. Sebagian besar. Ini yang fakta di lapangan ya teman-teman. Jadi sebagian besar masih banyak kan seperti itu. Nah mungkin saya boleh minta perspektif dari Pak Syafi'i dan Pak Suharwanta terkait dengan politik uang itu seperti apa? Nah, mungkin Pak Suharwanta dulu nih. Ya saya kira kalau melihat textbooknya kan sudah jelas ada di undang-undang juga ada. Bagaimana mempengaruhi orang dengan materi, dengan uang itu adalah politik uang itu. Nah mestinya yang kita berharap tentu pemilih melihat politisi dalam berkontestasi itu mestinya dilihat isi kepalanya, bukan isi kantongnya gitu. Ya kami pun berharap seperti itu, sehingga nanti dalam kita menghadapi pemilu pun kita tidak lagi harus ya bagaimana dengan segala daya upaya untuk dari sisi materi, tapi kita lebih kepada gagasan, pemikiran, dan ini akan lebih memberikan kondisi yang lebih baik untuk nanti menghasilkan orang-orang yang duduk di pemerintahan itu yang memang ya isi kantong isi kepalanya yang lebih dipentingkan daripada isi kantongnya. Nah partai politik pun memang kadang-kadang dilematis gitu. Ketika caleg misalnya menjadi tumpuan dari penggalangan massa bagi partai politik, itu pasti pertimbangannya ya isi kantong juga gitu. Tetapi andai kata nanti kemudian masyarakat semakin maju, semakin pintar, cerdas, dan kemudian melihat kontestasi dengan melihat isi kepalanya, saya kira kami sangat bergembira, akan sangat kondusif dan kita akan jadi lembaga pemerintahan pun akan lebih sehat. Karena akan diduduki ataupun diisi oleh memang orang-orang yang memang sudah cukup bekal ilmunya, bekal pengetahuannya, dan nanti akan relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi intinya memang kita semua harus bergerak agar nanti ya lambat laun secara transformatif lah, secara lambat laun perubahan paradigma ini akan bisa berjalan. Orang melihat tidak lagi isi kantong sakunya, tapi melihat isi kepalanya. Nah, saya kira ini transformasi harus dilakukan. Dan memang pernah ada ahli ekonomi yang mencoba untuk meneliti ini. Memang Indonesia ini akan menjadi lebih sehat demokrasinya dalam pengertian akan melihat pada gagasan tadi. Memang manakala pendapatan masyarakat ini minimal sudah 7 juta per bulan UMR-nya. Itu baru orang tidak akan melihat berdasarkan materi, karena dia sudah punya uang, sudah cukup kebutuhannya, sehingga akan lebih punya objektivitas menilai gagasan-gagasan yang diajukan ataupun dilempar oleh para politisi. Saya kira demikian Mas Iqbal. Baik, menurut Pak Syafi'i gimana Pak? Ya, kalau kami sendiri juga melihat itu sebuah fenomena yang terjadi ya setiap pemilu begitu. Dan mungkin sama ya Pak Arwanto juga mungkin dari 99 ya Pak ya, sudah nyalek ya Pak ya.
Kalau saya nyalek baru 2004 itu. Jadi ya memang itu hal yang pasti akan diterima oleh teman-teman yang dengan apa itu istilahnya sebagai caleg itu pasti akan dihadapkan pada kondisi lapangan wani biro gitu ya. Anak ini harus ngei opo mas gitu ya. Nah ini yang saya kira masing-masing caleg gitu ya, dan mungkin tiap partai juga punya strategi masing-masing ya, bagaimana kemudian mampu mensiasati ya. Karena pun saya juga tetap yakin mas, tidak semuanya seperti itu, bahwa ada iya, tapi menurut saya masih ada banyak segmen-segmen masyarakat yang dia sudah bisa menerima, walaupun mungkin tidak pure gagasan ya mas ya, tapi misalnya karena dari sisi emosinya, dari sisi hubungan sosialnya, kenal gitu ya, pertemanan dan seterusnya. Ini ada banyak hal kita bisa masuk untuk apa? Untuk kalau kita bicara tentang suara atau dukungan gitu ya. Memang kalau kami sepakat kalau tadi kita lawankan antara politik gagasan dengan politik uang, kita sepakat bagaimana ini bisa jalan di masyarakat. Karena bagi caleg sendiri, bagi partai senang ya Pak Armanto ya, karena nanti tadi ongkos politik juga harapannya akan lebih rendah. Itu yang kita inginkan juga seperti itu. Walaupun tadi kalau Armanto mengatakan mungkin ya ning ono syarate. Nek wis ora butuh kuwi ya iso gitu ya. Tapi di Amerika pun ya tetap dana pemilu juga besar juga begitu, yang masyarakatnya dikatakan pada waktu itu sejahtera, modern begitu, tetap dana pemilunya juga luar biasa besarnya begitu. Saya kira ini menjadi tantangan kita ke depan tentang masalah politik gagasan versus politik uang begitu. Iya. Ya, menarik sekali. Tapi Pak Suharwanto, Pak Syafi'i, saya yakin teman-teman muda di sini adalah orang-orang yang tergolong ke dalam penyuka politik gagasan, Pak. Sudah tahu bahwa politik itu sudah salah, dan kami juga yakin sebenarnya di masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran itu, Pak. Tinggal bagaimana kemudian sekarang kita bisa sama-sama mendorong bagaimana virus kesadaran ini terus menyebar, dan politik uang harapannya bisa semakin berkurang dan tumbuh politik gagasan seperti itu. Nah, kita beralih ke Pak Bahtiar terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi. Sebenarnya ada satu spesifik yang ingin saya tanyakan Pak, terkait dengan kadangkali memang gagasan-gagasan dari anak muda ini sangat banyak sekali dan sering disampaikan kepada pemangku kebijakan, tapi kadangkali hanya menjadi angin lewat. Nah, harapannya memang ketika gagasan ini dapat diimplementasikan dan diserap menjadi kebijakan, ini bisa menjadi oase yang menyegarkan sebenarnya Pak. Tapi memang realitanya sangat jarang atau sulit kali kadangkali menyalurkan gagasan ini ke implementasi kebijakan yang itu bisa berdampak secara luas. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak dari sisi kebijakan terkait dengan gagasan-gagasan yang kadangkali hanya berhenti di kepala anak-anak muda ini Pak? Politik gagasan yang seperti itu berarti ya nggak digagas mas. Jadi gagasan yang nggak digagas gitu. Nah ini menjadi tantangan ya, tantangan anak-anak muda. Jadi saya senang sekali KISP punya kegiatan seperti ini. Dalam hal ini menjadi ruang merawat akal sehat kita, merawat kewarasan kita dalam berdemokrasi. Setelah demokrasi kita bisa melihat ya, kalau saya sekilas rangkum itu bagaimana demokrasi kita berangkat dari demokrasi prosedural ya, dan lambat laun bergerak menjadi demokrasi yang berbiaya mahal. Bahkan sudah muncul juga bagaimana demokrasi kita itu menimbulkan demokrasi kanibal seperti itu, sehingga antar calon sendiri dalam satu partai saling berkontestasi, bahkan dalam hal ini adalah saling menegasikan. Nah, ini saya kira kanibalisme politik di era demokrasi liberal prosedural ini menjadi tantangan kita bersama ya, karena menjadi pilihan kita ya, karena kita memilih sistem demokrasi yang seperti ini yang meniscayakan politik yang berbiaya mahal ya, sehingga ada istilah NPWP tadi, nomor piro wani piro, itu dampak dari sistem politik yang sistem pemilu yang kita pilih yang menggunakan open list itu. Ke depan mungkin juga
tantangannya kalau kita tetap memilih sistem open list ya, apa itu yang terbuka itu, proporsional terbuka itu, memang yang perlu dikuatkan dalam hal ini adalah masyarakatnya ya, masyarakatnya. Masyarakat bisa kita pilih jadi anak-anak mudanya dulu. Anak-anak mudanya dulu jangan sampai juga tergerus dengan misalkan budaya atau kultur politik yang transaksional seperti itu. Tapi bagaimana menghindari yang transaksional, karena di lapangan sulit sekali masuk ke masyarakat tanpa ada modal politik atau ada amunisi, ada olinya untuk ke masyarakat, karena tangan kosong ataupun kata-kata saja kadang tidak bermakna kalau disertai dengan bawa-bawa itu. Nah, ini menjadi tantangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempunyai celah untuk melakukan perubahan ya, dalam hal ini penguatan. Teman-teman kayak model KISP ini oase ya, menjadi hal yang sangat baik sekali untuk menurunkan virus seperti ini. Saya kira teman-teman di partai politik juga bisa merangkul, memberikan wadah kepada, fasilitasi kepada anak-anak generasi seperti ini untuk senantiasa menyebarkan hal-hal yang kebajikan dalam berdemokrasi, berpolitik di masyarakat. Kalau ini segmennya anak muda, bagaimana politik yang idealis, politik yang substantif, dalam artian ketika mendeliver atau mengirimkan suaranya, yang diberi suaranya itu mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang membawa kepada kebajikan ya. Kebajikan itu bisa dalam hal itu kebaikan, bisa dalam hal kesejahteraan, sehingga prosedural demokrasi itu bisa mengarah pada demokrasi yang substansial. Dalam artian demokrasi yang mampu menciptakan kesejahteraan. Nah, mungkin negara juga, pemerintah perlu berpikir bagaimana sistem demokrasi yang terlanjur kita pilih yang meniscayakan berbiaya mahal ini bisa didesain sedemikian rupa, misalkan bisa dibedakan antara cost politik ya, biaya politik dengan money politik ya. Mungkin saya tidak semua nggak setuju ya kalau semua itu, kalau partai atau kandidat itu mengeluarkan uang ataupun mengeluarkan materi untuk proses kampanye itu semua disebut sebagai money politik ya. Padahal karena ada cost politik ya. Dalam konteks itu untuk nyetak baliho ya, nyetak video, pasang di Google Ads atau apa-apa, dan untuk rapat-rapat kan otomatis perlu juga minum, snack seperti itu. Kalau seperti itu jangan dimanai, kalau kita sosialisasi, kita memberikan sekedar konsumsi, itu juga disebut sebagai money politik seperti itu. Itu mungkin tantangan ya, bagaimana demokrasi kita sistem yang kita pilih sekarang ini memang meniscayakan adanya politik yang berbiaya mahal. Dulu misalkan orang bisa nyebut, dulu nggak apa-apa kok saya nyalon modal dengkul aja jadi anggota DPR, jadi presiden, bahkan ada nyetuk bahkan dengkulnya itu minjem dengkulnya orang lain seperti itu, bisa jadi presiden seperti itu. Itu kan dulu ya, karena sistem politiknya tidak seperti sekarang. Kalau dulu nggak pakai modal apa-apa, nggak punya apa-apa, ya nggak bisa jadi apa-apa seperti itu. Sekarang kalau nggak punya biaya ya, atau ada yang mau membiayai untuk menjadi kandidasi dalam proses elektoral di demokrasi kita, ya niscaya nggak bisa jadi. Saya misalnya dosen ya, mungkin secara ilmu politik pemerintahnya tahu bagaimana membuat kebijakan, tata kelola pemerintah yang baik, yang bersih, yang bagus seperti itu, tapi mungkin elektabilitas saya rendah seperti itu karena saya nggak dikenal. Saya kan tiap hari ketemunya mahasiswa, itu segelintir. Beda sama Pak Sapi'i, Pak Suharwanto gitu, ketemunya sama society yang ketemu berbagai macam ya, pedagang ya, ibu-ibu ya, anak-anak muda dan nelayan, macam petani gitu. Daya rengkuhnya jauh lebih besar dan luas seperti itu. Nah, saya menyarankan ruang-ruang seperti ini tetap dijaga ya. Ya saya senang ini direkam, otomatis nanti dilihat juga oleh banyak hal, karena anak-anak muda itu mungkin nggak begitu senang dengan hadir offline seperti ini, tapi nanti bisa Pak dilihat di berbagai macam platform dan ide-ide bagaimana politik yang gagasan yang supaya digagas itu benar-benar bisa
implementasikan. Saya kira begitu Mas Iqbal. Baik Pak Bahtiar, menarik sekali. Mungkin satu lagi Pak, dari saya penasaran. Tadi secara sistem tantangan sudah, lalu sebenarnya ke depan hal konkret apa Pak yang bisa kita lakukan sebagai anak muda ini Pak? Apakah perlu kita terjun ke politik seperti itu untuk agar gagasan kita ini bisa digagas atau seperti apa Pak? Ya politik ataupun kita butuh politisi yang baik ya. Pertama baik, yang kedua pintar, dan yang ketiga itu berani ngambil keputusan. Baik aja, jujur aja nggak cukup untuk menjadi pejabat publik ya. Orangnya bersih, orangnya itu amanah, jujur nggak cukup. Juga harus pintar gitu loh. Maka saya setuju Pak Safi bilang literasi atau background edukasi dari politisi kita juga harus di-upgrade dong, harus lebih bagus lagi, kalau bisa sarjana S1, kalau bahkan malah S2, sehingga daya pikirnya memang orang-orang yang berpikir jauh ya. Kalau seorang filosof bilang kalau negara ini ingin baik maka negara ini harus dipimpin oleh seorang filosof ya. Filosof itu simbol orang yang berpendidikan ya, edukasinya bagus. Kalau negara kita mau agak baik ya, negarawan kita ataupun pejabat publik kita harus diisi oleh orang yang minimal pintar seperti itu. Tadi jujur ya, oke, orang integritasnya bagus ya, kapabilitasnya bagus. Yang ketiga itu harus punya courage ya, harus punya keberanian. Keberanian mengambil keputusan, keberanian mengambil resiko. Ini mungkin yang sulit ya, karena di negara kita sistem sistem penegakan hukum kita itu agak agresif dan eksesif gitu loh. Dalam konteks kayak KPK ini. KPK bukan saya nggak setuju dengan KPK ya, tapi saya kalau mencermati agak dramatisasinya itu overdosis ya, ketika ada penangkapan itu, sehingga negara kita itu seolah-olah di berita itu isinya nggak bener semua gitu loh, isinya koruptor semua. Saya mungkin dalam batas-batas tertentu setuju ya dengan model kritiknya Pak Mahfud MD, kritiknya Luhut, bahwa jangan bukan berarti nggak boleh memberitakan ya, bukan berarti nggak boleh nangkap koruptor, tapi dramatisasinya itu kalau saya tekan, dramatisasinya dalam konteks pemberantasan korupsi itu jangan sampai overdosis. Ya di negara yang lain ya ada korupsi juga Mas Iqbal, sehingga gagasan negara kita bersih, bebas korupsi. Ya kalau bebas korupsi dimanapun negara nggak ada yang nggak ada korupsinya. Di Amerika juga ada korupsi, di Jepang juga ada korupsi, di Cina yang katanya keras dan tegas penegakan korupsi juga ada korupsinya. Dimanapun ada tuh, cuman ya jangan sampai ugal-ugalan gitu aja lah. Mungkin tidak begitu masif. Dan negara kita itu mulai dari atas bawah terkenal korupsinya, ke horizontal juga. Wah, saya kadang-kadang apakah korupsi sudah menjadi budaya di negara kita sehingga kok seperti ini seperti itu. Itu mungkin bahan diskusi aja. Kenapa kalau seperti itu garisnya demokrasi prosedural, berbiaya mahal, kanibal. Ya saya ketakutannya itu demokrasi kita itu melahirkan demokrasi kriminal, karena banyak yang ketangkap dipidana, di penjara gara-gara menjadi pejabat publik. Lama-lama takut menjadi pejabat publik. Lama-lama takut untuk ngambil keputusan. Karena apa? Takut ditangkap KPK. Lah itu kan ya gawat juga Mas, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bahtiar. Menarik sekali ya tadi penyampaian dari 3 pemateri kita, Pak Bahtiar, Pak Suharwanta, dan Pak Syafi'i. Yang mana ini sebenarnya menjadi pemantik awal untuk diskusi kita. Setelah ini ada banyak sekali tadi sudah disampaikan terkait dengan tantangan, permasalahan, sampai kemudian langkah-langkah konkret.